kami akan hadirkan laporan langsung dari dua lokasi ini di Aceh Tamiang dan juga di Sibolga. Sudah ada rekan-rekan kami, Wanasari yang berada di Tamiang, Aceh Tamiang dan juga Prita Zega berada di Sibolga. Kami ajak Anda menuju ke Sibolga terlebih dahulu. Zega, silakan laporan Anda. Ya, pemirsa TV One, saat ini kami masih berada di Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, tepatnya di Kelurahan Huta Tonga-Tonga, yang mana Kelurahan Huta Tonga-Tonga ini menjadi salah satu titik yang terdampak akibat tanah longsor dan juga banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025. Dan seperti inilah situasinya saat ini, pemirsa. Di belakang saya mungkin terlihat di layar kaca Anda, diperlihatkan oleh kameramen saya, Ziko Fernando, bahwa air saat ini sedang mengalir deras karena memang kami mendapat kabar baik hari ini dari warga setelah pemberitaan kami tadi malam bahwa mulai ada alat berat yang sebelumnya memang masih belum ada bantuan ataupun alat berat untuk membersihkan rumah-rumah warga yang tertimbun oleh material longsor saat ini. Anda bisa melihat di belakang saya ini ada atap rumah yang sudah sejajar dengan saya dan saat ini sudah tertimbun oleh material longsor, bahkan kami bisa menginjakan kaki di atas sini, pemirsa. Dan ini yang terlihat di layar kaca Anda adalah sebuah sungai yang bernama Aek Doras, yang dulunya sebelum kejadian 2 minggu lalu 25 November 2025, ini merupakan air sungai biasa yang memiliki kedalaman 6 meter. Namun Anda bisa lihat saat ini seperti dataran yang bisa diinjaki oleh orang-orang ataupun warga di sini, karena memang dampak yang sangat besar. Material longsor yang turun dari perbukitan ini sangat besar sekali sehingga membuat sungai yang memiliki kedalaman 6 meter ini sekarang menjadi dataran yang saat ini bisa Anda saksikan saat ini, pemirsa. Dan air yang mengalir ini, pemirsa, akibat dari alat berat yang mencoba untuk mengambil material longsor tersebut ataupun mulai membersihkan, di mana per hari ini sudah mulai ada alat berat datang untuk membantu para warga yang tertimbun rumah-rumahnya di sini, pemirsa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu korban yang terdampak rumahnya, pemirsa. Ibu, selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Nur Hamidah. Ibu, gimana kabarnya, Bu? Baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Ibu, maaf, rumahnya di mana, Ibu? Situ itu rumah, itu sana, sebelah sana. Sebelumnya saya turut prihatin, Pak Ibu. Ya. Tidak bisa berkata apa-apa, Bu, dan mungkin bagaimana perasaan Ibu, juga Ibu yang paling tahu, di mana juga pada saat kami meliput di sini rumah sudah tertimbun. Bagaimana, Bu? Hancur saya. Trauma hancur. Trauma hancur. Disitulah semua. Karena saya sekarang tensi naik. Nggak bisa saya katakan harus bagaimana. Nggak tahu saya. Cuman kalau saya istilahnya macam mana ya, perasaan saya di sini, perasaan badan saya di sini. Jadi istilahnya pikiran itu udah entah kemana-mana gitu. Jadi saya sedih, hancur, disitulah semuanya. Kehilangan rumah, kehilangan isi-isinya semua, nggak ada keluar, hanya di badan, pakaian di badan. Saya hancur sekali. Tapi saya tidak berdaya. Cuman kita ini tidak bisa ada yang bisa menjawab. Hanya yang Maha Kuasa, yang di atas. Itunya sama dianya jawaban. Kita nggak bisa kita jawab ini semua. Karena karena istilahnya dianya menciptakan ini semua kan. Jadi gitu seharusnya mungkin kita ini semua, kita manusia ini, mungkin kita ini cobaan istilahnya bikinnya bencana kan. Jadi biarpun kayak gitu bencana belum seberapa dahsyat itu kita sudah ketakutan. Jadi kita tak berdaya. Tapi cumanlah maha yang kuasa. Mudah-mudahan cepatlah ini diapakan. Cepatlah ini berlalu supaya kita ini bisa sehat-sehat semua, bisa kita bertahan, diberi kekuatan, diberi bertabahan, supaya tabah hati kita semua, istilahnya kita diberinya lah kesabaran, ketabahan, segalanya semua menghadapi cobaan ini. Hanya gitu saja. Di rumah Ibu tinggal bareng siapa, Ibu?
Saya berdua saja sama suami saya. Cuman anak saya memang ada satu. Cuman hanya satu tahun lagi kemarin itu dia udah bisa tamat kuliah. Tapi anak saya ternyata ditinggalkannya saya. Udah meninggal dia. 21 tahun. Cuman anak saya satu-satunya laki-laki itulah yang saya cintai sudah habis semua. Jadi biarpun begitu, waktu anak saya pun akhir tahun begini, inilah meninggal dia yang meninggal itu, yang Pigi itu. Jadi saya dapat bencana kayak gini, hal yang sama. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Cuman cepatlah ini permintaan saya, cepat diatasi pemerintah, yang cepat pun diakhiri yang Maha Kuasa. Diberinya kita semuanya kekuatan, kesehatan, rezeki. Hanya itulah saya bisa sampaikan. Baik Bu, baik Bu. Ibu maaf kalau mungkin Ibu bisa bercerita saat kejadian itu, apakah bisa Bu? Saat kejadian mungkin pada tanggal 25 November, apakah masih ingat atau bagaimana Bu? Kalau masa kejadian itu saya nggak nyangka seperti ini. Biasa dia agak 1 meter ke atas lebih kurangnya. Jadi cepat surut. Jadi ini enggak, semakin naik. Sebagi naik. Saya taruh pikiran saya kok. Jadi saya kos ini sendiri di rumah. Bapak pergi lagi di luar dia. Makanya saya nggak tahu. Saya hanya ditolong tetangga. Saya hanya baju di badan saja. Itulah. Jadi apa yang bisa diselamatin Bu saat ini? Tidak ada satu pun tidak diselamatkan. Hanya satu tidak ada bisa diselamatkan. Nggak bisa diselamatkannya. Ada di badan? Ada di badan. Ada di Semua badan. sekarang yang ada di dalam rumah, harta benda semuanya? Semua di dalam. Barangkan apapun semua di dalam. Istilahnya barang berharga apapun di dalam. Saya itu sudah bingung, tidak tahu lagi menyelamatkan ini itu, enggak. Tapi ada sebagian kawan. Ya mengapa nggak selamatkan satu-satu, bisa nih ditarik itu Ibu katanya. Jadi datang pikiran saya. Hanya kaliannya itu bisa mengapa kayak gini, mengasih tahu sama saya begitu. Karena belum sama kalian itu awal bencana istilahnya air. Jadi kalau sudah dari kalian itu nanti barulah kalian tahu juga macam mana kalian rasakan. Gitu. Jadi kalau kita istilah kayak gitu, kalau macam mana pun kan bisanya kita bicara. Karena belum ada kena sama kita kan gitu. Yang ini yang itu dibilang kali sudah dosaannya kita sama kita kayak gini, tak ada itu lagi. Tak ada itu lagi, bisa kita cerita nggak ada. Bapak sama Ibu tinggal di sini sudah berapa lama Bu? Udah lama lah, udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Kemarin itu kita di di Simaremare, di Sibolga, Simaremare kan. Di situ tinggal ada tuh 20 tahun. Jadi pensiun Bapak, sudah pensiun Bapak. Jadi ada rezeki, dibikinlah seperti ini gubuk-gubuk tempat berteduh. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan dikasih begini kan. Jadi dikasih rezeki seperti ini. Jadi rupanya ini juga yang ini juga yang datang. Gak bisa lah kita apakan kan. Rupanya begitulahnya memang rupanya liku-liku kita yang hidup ini. Jadi hanya kita ini menyadarkan kita. Supaya sadar kita semua. Tapi begini pun mungkin kurasa belum ada juga yang kita manusia yang sadar. Kan begitu. Untuk saat ini Ibu, apa yang Ibu butuhkan? Untuk sebelumnya Ibu saat ini tinggal di mana? Setelah kejadian ini? Oh, jadi di tampung mereka. Kami keluarga di kantor PLN. Di kantor PLN. Iya. Untuk bantuan ataupun ada kebutuhan yang mungkin masih kurang, yang belum tercukupi Bu? Tapi macam mana lah dibilangnya, takut seperti bantuan beras, bahan pangan memang ada. Istilahnya bisa dibilangnya lebih dari cukup. Bisa terbilanglah begitu. Tapi cuman kalau saya mau masak, mau apa nggak bisa lagi. Karena kompor saya, saya di dalam semua. Semuanya di sini. Tadi Ibu sempat cerita kalau dulunya ini tempat nongkrong anak-anak kecil di sini ya Bu ya? Tempat permainan anak. Kalau di sini tempat permainan anak-anak. Anak-anak senang membawa makan sambil ke sungai, sambil berlari, makan, naik ke atas lagi ini. Karena di tengah ini ada tangga ini. Ada ke pintu ini ada tangga ini ke bawah. Ada tangga ke bawah. Jadi kadang kalau
Jangan kalian di situ, sini kalian. Ya nek, kata orang itu. Ya nenek, katanya. Janganlah cepat naik mereka semua. Naik. Kalau enggak nanti pulang kalian, pulang. Ah gitu. Nenek ini itulah. Gara-gara kau lah tadi maka nenek ini marah di apa kan kita semua katanya begitu kan. Jadi udah pulang orang mereka semua. Baik, Ibu terakhir harapan Ibu untuk pemerintah ataupun masyarakat juga yang sedang melihat duka Sumatera saat ini. Kalau harapan saya gini aja lah, pemerintah cepatlah mengatasi istilahnya seperti ini, bantulah kami istilahnya mengapakan rumah ini gitu kan, apa sih pun bantuan nanti untuk entah rehab atau direhab atau macam mana gitu. Cuman itulah harapan kami semua dari pemerintah. Jadi istilahnya cepatlah ini berlalu, jangan seperti ini berlarut, gitu ya. Baik, Ibu terima kasih atas waktunya, sekali lagi kami cukup prihatin atas kejadian dan semoga harapan Ibu dan juga semua masyarakat yang merasakan dampak ini bisa didengar pemerintah dan juga masyarakat bisa membantu. Sekali lagi terima kasih Bu Hamidah atas waktunya Ibu ya. Terima kasih. Ya. Nah pemirsa, itu dia tadi salah satu korban rumah yang terdampak atas longsor yang menimpa warga, pemukiman warga pada tanggal 25 November 2025 kemarin. Seperti itulah bagaimana kondisi dan perasaan warga saat ini. Mereka juga mengharapkan untuk pemerintah melihat pemukiman di sini yang sudah tertimbun oleh tanah dan ingin juga cepat-cepat bisa mendapatkan solusi dari pemerintah untuk melihat warga-warga yang terdampak saat ini. Yang pastinya juga banyak juga warga di mana pemirsa ini ada 30 kakak yang memang terdampak dan saat ini sudah diungsikan di 2 posko pengungsian dan juga ada yang di rumah kerabat juga ikut mengungsi. Dan bantuan-bantuan juga untuk terus dicukupi kepada seluruh korban banjir dan juga tanah longsor. Demikian kembali ke Anda di studio.